Anies atau kehormatan partai, ditulis oleh Tantra. Sepertinya sudah menjadi sifat dasar manusia, bahwa manusia lebih suka membicarakan kekurangan orang lain daripada kekurangan dirinya sendiri. Dan begitu pula sebaliknya, manusia lebih senang membesar-besarkan kelebihan diri sendiri daripada kelebihan orang lain. Padahal, dengan membicarakan kejelekan orang lain atau pihak lain, secara tidak sadar, sebenarnya kita sedang menampakkan kekurangan diri kita sendiri. Dan parahnya, ada saja atau mungkin banyak orang yang tidak menyadari kekurangannya tersebut. Tanpa bercermin lebih dahulu, seringkali kita enjoy saja membicarakan kekurangan orang atau pihak lain. Kita seringkali berdalih memang begitu adanya, tanpa menyadari bahwa sebenarnya kita pun memiliki kekurangan yang sama dengan orang atau pihak yang kita bicarakan. Kita dengan bangganya menunjuk pihak lain sebagai penjilat, mencela-mencele, tidak konsisten, tidak punya integritas, atau tidak punya pendirian, dan lain-lain. Padahal, diri kita pun dengan terpaksa harus menjadi penjilat karena situasi dan keadaan yang tidak kita duga sebelumnya. Bukankah kita saat ini sudah mengarah sebagai penjilat juga? Saya jadi teringat sejarah pidato Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 di hadapan parlemen Belanda, yang menyebut Belanda memiliki hutang moral yang harus dipenuhi terhadap penduduk Hindia Belanda. Itulah dimulainya kebijakan politik etis yang terangkum dalam Trias van Deventer. Saya tidak ingin membicarakan isi politik etis. Yang ingin saya bicarakan dan dapat kita teladani adalah latar belakang munculnya politik etis. Karena melihat ketidakadilan di negeri jajahan, Peter Broshoff dan C. de van Deventer memberikan kritik keras kepada pemerintah Belanda. Kedua tokoh ini merasa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda merupakan tindak eksploitasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Kedua tokoh ini merasa pemerintah Belanda memiliki hutang tanggung jawab moral untuk mensejahterakan rakyat Hindia Belanda. Van Deventer memuat kritiknya dalam tulisan berjudul En Eresschuld, Hutang Kehormatan, yang dimuat di majalah De Gids tahun 1899. Dari kritikan inilah, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda dan membawa kemajuan yang signifikan bagi Indonesia saat itu. Apa yang dapat kita pelajari dari hal tersebut? Salah satunya adalah benar bahwa sebuah tulisan mampu mengubah dunia. Jika apa yang kita tulis itu adalah tentang konsistensi, tentang kebaikan, punya pendirian yang teguh, dan memberikan dampak kemajuan bagi banyak orang. Apalagi mampu mengubah kebijakan dari sekelompok orang yang punya kekuasaan, atau bahkan mengubah kebijakan suatu negara, yang awalnya kebijakan buruk menjadi kebijakan yang mementingkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Itulah pelajaran yang dapat saya maknai, paling tidak bagi diri saya sendiri. Dan saat ini saya pun dihadapkan pada dilema yang sama dalam mengamati sepak terjang orang-orang penting dalam percaturan politik di negara ini. Bagi saya, biarlah saat ini Jokowi lupa diri. Biarlah saat ini dia tertawa menang dengan keculasannya. Kekuasaan dan jabatan itu ada masanya, waktu dan sejarah yang akan mencatatnya. Loncatnya Jokowi dari PDIP bagi saya masih dalam kerangka kejadian politik yang wajar, meskipun licik. Tapi itulah Indonesia. Yang perlu kita lawan adalah pengangkangan hukum yang dilakukan demi anak-anaknya. Ini akan menjadi presiden buruk untuk bangsa ini karena pemimpin yang akan datang punya literasi hukum yang salah. Generasi pemimpin bangsa ini di masa datang akan mengubah hukum sesuai kepentingan sesaat, karena berpegang pada literasi hukum yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Begitu seterusnya, dan akan menjadi siklus yang berulang. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara. Tetapi, dalam mengkritik,
kita jangan terbawa dengan dendam yang berlebihan, sehingga kita melupakan integritas. Ingat, dendam membuat kita tak bisa berpikir jernih. Indikasi ini terlihat saat PDIP berwacana mencalonkan Anies dalam Pilkada DKI tahun ini. Tampak jelas PDIP mengedepankan dendam sehingga melupakan integritas tentang siapa yang akan didukung. Bagi saya, Anies itu demagog, tak layak didukung, apapun alasannya. Titik. Lebih terhormat untuk tidak mendapat bagian kue kekuasaan daripada berharap menang tapi menggadaikan akal sehat. Semoga ini menjadi kritik yang bisa diterima dan PDIP dapat memilih kandidat lain untuk menjaga integritas dan kehormatan partai. Satyam Eva Jayate.